Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rifai, guru PAI SMK Bina Bangsa Kersana Brebes, dan saya sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 LPTK UIN Kiai Haji Syarifudin Zuhri Purwokerto. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 pukul 8.30 akan mengikuti uji kinerja atau KIM praktek pembelajaran secara luring. Adapun kelas 12 dengan materi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para ketua kelas yang sudah memimpin doa. Dan baiknya saya periksa dulu latihan berlaku semua ya. Dan Reci minta tolong ditaruh di langsing ya, biar kelihatan rapi. Sebelum itu saya periksa kehadiran. Semuanya hadir semua? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir. Saya harap dalam pembelajaran hari ini kalian bisa fokus, bisa mempersiapkan diri kalian untuk mempelajari yang akan kita pelajari hari ini. Adapun materi yang kita akan pelajari hari ini adalah strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kalian nanti akan tahu bagaimana strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Sebelumnya tahu strategi apa? Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Nama lainnya adalah cara siasat, bagaimana rencana siasat berdakwahnya para ulama-ulama ke Indonesia. Itu yang dimaksud strategi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, setelah pembelajaran kita dengan metode tanya jawab, diskusi, kalian diharapkan apa? Satu, meyakini kebenaran tujuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang keempat, yaitu menjelaskan bagaimana strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Ini tujuan. Adapun
pembelajaran hari ini apa saja kita akan melakukan mekanismenya, yaitu tanya jawab, diskusi. Kemudian setelah kalian berdiskusi, di antara kalian ada yang mempresentasikan hasil diskusi, kemudian saya review mengulang, ya, mengecek hasil dari diskusi kami. Ya, kenal aku, ya, masih semangat? Ya, minggu lalu kita sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pertama, ya, mengenai tentang pra-Islam, Islam sebelum masuk ke Indonesia. Yang kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, yang pertama soalnya adalah, masih ingat enggak, dari segi kepercayaan Indonesia sebelum masuk Islam, ya, apa kepercayaannya? Ya, kamu Animisme dan dinamisme. ya, animisme dan dinamisme. Dari segi agama ada yang tahu? Ya, kamu apa? Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha. kemudian yang dimaksud dengan animisme ada yang tahu? Ya, apa? Percaya kepada makhluk halus dan roh. Ya, kepercayaan kepada makhluk halus kan? Kalau dinamisme, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, kamu Percayaan pada orang yang ini. meyakini benda-benda itu punya kekuatan magis, ya, listrik. Alhamdulillah, meskipun ini sudah berlalu pertemuannya seminggu kemarin, tapi kalian masih bisa mengingat pembelajaran yang sudah ada. Tangan sebelum saya lebih dalam lagi, ya, saya mau menampilkan gambar-gambar ini berkaitan dengan materi yang kita akan pelajari. Saya nanti akan menanyakan, ya, hasil pengamatan kalian tentang gambar tersebut, ya. Atau mungkin di antara kalian ada yang bisa, ya, menjawab ini kalau dikaitkan dengan strategi dakwah Islam di Indonesia, maksudnya apa? Yang pertama, di sini ada gambar apa ya? Dagang, ya. Ada orang yang lagi dagang. Ini dagangnya, gambarnya masa lalu. Ini dagang apa ini? Sembako sama apa? Kembang. Kita dikenal dengan bahasa rempahnya pada masa itu, ya. Kalau kita kaitkan dengan, ya, strategi dakwah Islam di Indonesia, ini maksudnya apa ya? Berarti strateginya melalui apa? Lewat perdagangan. Kalau perdagangan ada yang mengerti, ya, ada yang tahu sebelumnya bagaimana maksud dari, ya, strategi dakwah Islam di Indonesia dengan perdagangan. Kalau perdagangan ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, berarti apa? Ya. Yang kedua, ini apa? Siapa ya ini ya? Bisa, kalau ini siapa? Presiden. Ini baru kemarin. Ini gambaran apa ya? Pernikahan. Kalau dikaitkan dengan strategi dakwah Islam, berarti melalui dengan, tahu nggak maksud dari strategi dakwah Islam melalui pernikahan?
Ada yang tahu? Loh. Nah ini apa ya? Ada yang menarik, ya, ada yang diskusi, ya. Ada yang tahu ini maksudnya apa? Yang muter, tahu? Yang muter? Ini apa biasa bisa? Yang ada di mana? Dari sholawat, mafia sholawat, ya, tadi itu orangnya itu. Kalau ajarannya namanya tasawuf, ya. Tahu tasawuf? Ada yang tahu? Belum? Ya. Yang ini ya, ada ya, yang baca kitab, belajar di kondisi pembelajaran masa lalu ya, sekolah dan kemarin dulu sekolah itu luar biasa. Yang dimaksud dalam program tersebut apa? Jadi penyebaran dakwah Islam itu di Indonesia dengan melalui apa? Ada yang tahu maksud dari pendidikan? Ya, belum ada. Ini ada gambar apa lagi? Wayang. Satu lagi. Ini namanya apa ini? Gamelan, wayang, bisa nih. Jadi Islam yang di Indonesia itu strateginya dakwahnya itu melalui bahasa. Ada yang tahu maksud dari ya lewat dakwah Islam di Indonesia? Belum ya? Belum. Yang terakhir politik. Ada gambar nomor calon nomor partai berarti melalui politik. Yang dimaksud dengan dakwah Islam dengan cara politik ada yang tahu? Belum. Nah, karena kalian dari penampilan gambar-gambar tadi belum sempurna pemahaman atau dikaitkan dengan strategi dakwah Islam di Indonesia, maka waktunya kalian mencari informasi, ya, menganalisis, ya, dengan cara berdiskusi, ya, bikin kelompok, ya, ini jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 2 berapa? Jadi dibagi 3 saja, ya. Bikin kelompok, 3 kelompok, nanti diskusikan, ya, dari apa yang telah kalian amati dengan 6 gambar ini, ya, ini dengan strategi dakwah Islam di Indonesia. Maksudnya strategi dakwah Islam di Indonesia dengan pernikahan, tasawuf, pendidikan, ya, kemudian kesenian, maksudnya apa? Politik apa? Ya, kalian diskusi. Ya, sekarang waktunya diskusi. Silakan bikin kelompok. Waktu diskusi saya kasih 20 menit. Ya, silakan bikin kelompok. Ya, untuk berdiskusi, ya, saya kasih KPD lembar kerja kalian, ya. Kelompok 1 siapa? Ya, ini. Kelompok 2 siapa? Kelompok 3. Di situ sudah ada jawaban pertanyaannya, ya. Apa instruksinya silahkan kalian diskusikan, ya. Yang pastinya pertanyaan di diskusi kalian itu berkaitan dengan tadi gambar-gambar yang tadi, ya. Artinya diskusi melalui alat informasi yaitu internet, silakan.
di closing, ambil HP-nya, diambil, cari ya, jawabannya di internet. Silakan. Di Indonesia melalui perdagangan dan perkawinan. Coba tulis dulu kelompoknya. Kelompoknya apa? Terserah, bebas. Sumber depan. Ya. Dilihat instruksinya apa saja. Perdagangan, pendidikan, Mari kita searching. Waktu diskusi sudah selesai. Waktunya sekarang adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok 1, 2, dan 3. Dan perwakilan harus ada yang maju. Ya. Walaupun yang maju pertama yaitu kelompok 1. Silakan maju. Siapa? Siti, ya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya apa? Sebutkan, buat dan jelaskan strategi dakwah Islam di Indonesia. Adapun yang pertama yaitu perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Cina, dan sebagainya. Para pedagang Muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang ketika itu penduduk masih kafir. Dalam perkembangan selanjutnya, anak keturunan mereka menjadi penduduk Muslim yang kaya raya. Adapun yang kedua yaitu perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar Muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqillah wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa ya tadi? Pernikahan. Kelompok 2 sekarang silakan maju. Jawab panggilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sekarang waktunya saya untuk mereview mengenai yang hasil diskusi kalian. Ya, sudah bagus. Ya, setiap kelompok sudah memberikan jawabannya. Ya, saya pertegas lagi, ya, bahwasanya strategi dakwah Islam itu, ya, strategi dakwah Islam di Indonesia itu ada nih. Nah, yang pertama pendidikan, yang kedua tasawuf, yang ketiga kesenian, keempat politik, kelima perdagangan, keenam berkah. Nah, Ya, semua ini kalian sudah jawab, terima kasih. Ya, sudah bagus, terutama buat kalian. Sudah selesai semuanya, ya, saya jelaskan tadi, ya, semuanya tentang strategi Islam dakwahnya di Indonesia itu adalah, ya, masih ingat tadi apa aja, ada yang tahu? Ya, kita apa kita? Satu, perdagangan, Ya, perdagangan, perkawinan, perkawinan, tasawuf, tasawuf, politik, politik, pendidikan, pendidikan, dan seni budaya. seni budaya. Ya, mudah-mudahan, ya, pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Amin. Kemudian, ya, karena ini sudah selesai, saya jelaskan pertemuan yang akan datang. Kita akan, ya, mempelajari bab terakhir, ya, yaitu temanya tentang apa? Tokoh-tokoh Islam yang menyebabkan Islam di Indonesia dan hikmahnya apa setelah mempelajari strategi dakwah Islam di Indonesia. Ya. Kalian sudah belajar hari ini dengan bagus, tepuk tangan buat kalian. Lagi, ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kalian semua dan saya. Amin. Amin. Kalau baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.